Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Melanie Cecilia Perangin-Angin, mahasiswa aktif semester 4 Fakultas Pertanian, Prodi Ilmu Tanah, yang dimana pada kesempatan hari ini akan menyelesaikan salah satu tugas dari praktikum agrogeologi. Agrogeologi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan batuan dan mineral sebagai input usaha tani, serta berfokus pada penggunaan bahan geologis sebagai pupuk dan pembenah tanah untuk meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan. Dan agrogeologi juga berfokus untuk menghubungkan pendekatan disiplin ilmu geologi dan memahami bagaimana bahan biologis itu dapat digunakan dalam pengelolaan agrosistem dan meningkatkan ketersediaan unsur hara bagi tanaman untuk meningkatkan produktivitas dan hasil panen yang didapat oleh para petani. Sehingga agrogeologi ini berhubungan sangat kompleks pada bidang pertanian, peternakan, perikanan, yang dimana pada bidang pertanian agrogeologi ini contohnya sendiri dapat membuat pupuk, yang dimana pupuk dapat dibuat dengan batuan, sehingga pupuk yang dibuat dengan batuan ini dapat meminimalisir penggunaan pupuk-pupuk yang berbahaya bagi pertumbuhan tanaman, sehingga dapat mengurangi efek rumah kaca yang diberikan oleh pupuk-pupuk sintetis yang sangat berbahaya bagi tanaman apabila dikonsumsi bagi kita sendiri. Selanjutnya, agrogeologi juga dapat mendukung pertanian berkelanjutan dengan beberapa cara, yaitu pemanfaatan batuan dan mineral. Agrogeologi ini dapat digunakan sebagai input usaha tani seperti pupuk dan pembenah tanah. Bahan geologi seperti mineral dan batuan dapat meningkatkan ketersediaan unsur hara bagi tanaman, sehingga dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Pengembangan teknologi terapan. Agrogeologi ini dapat mengembangkan teknologi terapan untuk pemanfaatan mineral dan batuan secara langsung sebagai pupuk, multinutrisi, dan amelioran untuk beragam jenis tanah yang bermasalah. Dengan demikian, agrogeologi dapat meningkatkan ketersediaan hara dan meningkatkan produktivitas pertanian dan hasilnya. Setelah itu ada penggunaan bahan organik, yang dimana agrogeologi ini juga mempelajari pemanfaatan bahan organik seperti kompos yang dapat meningkatkan ketersediaan unsur hara di dalam tanah seperti N, P, dan K. Bahan organik ini juga dapat meningkatkan pH tanah dan mempengaruhi penyebaran hara pada akar tanaman. Setelah itu ada penggunaan pupuk, yang dimana agrogeologi ini juga mempelajari penggunaan pupuk yang dapat meningkatkan ketersediaan P dalam tanah, sehingga dapat meningkatkan jumlah hara yang akan diserap tanaman. Setelah itu penambahan sekam. Agrogeologi juga mempelajari penambahan sekam yang dapat meningkatkan ketersediaan K dalam tanah, sehingga meningkatkan jumlah hara yang akan diserap oleh tanaman. Setelah itu yang dimana ada penggunaan zeolit dan pupuk kalium. Agrogeologi ini juga mempelajari penggunaan zeolit dan pupuk kalium yang dapat meningkatkan ketersediaan haraka dan pertumbuhan dan memperbaiki pertumbuhan tanaman serta hasilnya. Dengan menggunakan beberapa cara yang telah saya sampaikan, di agrogeologi ini dapat mendukung pertanian berkelanjutan dan meningkatkan ketersediaan hara, meningkatkan produktivitas pertanian, dan mengurangi penggunaan bahan kimia sintetis pada sektor pertanian, yang dimana diharapkan dengan menggunakan agrogeologi ini berperan sangat penting pada sektor pertanian untuk meningkatkan produktivitas, menjaga ketahanan pangan, dan menjaga kestabilan ekosistem, yang dimana agrogeologi ini sangat perlu digunakan dan ditingkatkan pada sektor pertanian untuk mendapatkan pertanian yang berkelanjutan. Dalam sintetis, produksi batuan ini dapat meningkatkan dan memiliki peran yang sangat penting untuk ketersediaan hara pada tanah entisol dan vertisol. Penggunaan batuan silikat, pupuk cair, dan sekam padi serta pupuk organik dapat meningkatkan hasil pertanian serta meningkatkan ketersediaan hara yang terdapat di dalam tanah, sehingga dapat memperbaiki struktur tanah dan dapat meningkatkan hasil panen pada bidang pertanian
dan dapat meningkatkan produktivitas serta penghasilan. Batuan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan ketersediaan hara pada tanah entisol dan vertisol. Pada tanah entisol, pH yang sedikit masam mempengaruhi ketersediaan unsur hara N, P, dan K. Kadar lengas tanah yang relatif tinggi dan kandungan unsur hara yang rendah mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Pemberian bahan organik dan pupuk dapat meningkatkan ketersediaan P dalam tanah sehingga meningkatkan jumlah hara yang akan diserap oleh tanaman dan dapat meningkatkan produktivitas tanaman. Yang dimana setelah itu pada tanah vertisol, pH yang cenderung basa dapat mempengaruhi penyebaran hara oleh yang dimana perakaran tanaman. Ketersediaan P pada tanah vertisol sekitar 35 ppm yang lebih rendah dibandingkan tanah entisol sebesar 42 ppm. Pemberian bahan organik dan pupuk dapat meningkatkan ketersediaan P dalam tanah sehingga meningkatkan jumlah hara yang akan diserap oleh tanaman. Oleh karena itu, tanah entisol dan vertisol memiliki pH yang berbeda-beda dan cara penyerapan yang berbeda-beda. Dalam sintetis, batuan mempengaruhi pH tanah yang kemudian mempengaruhi ketersediaan unsur hara bagi tanaman. Pada tanah entisol, pH sedikit masam mempengaruhi ketersediaan hara N, P, dan K. Sedangkan pada tanah vertisol, pH cenderung basa dan mempengaruhi penyebaran hara pada perakaran tanaman. Pemberian bahan organik dan pupuk dapat meningkatkan ketersediaan P dalam tanah sehingga meningkatkan jumlah hara yang akan diserap oleh tanaman. Itu dia perbedaan dari tanah vertisol dan entisol. Untuk meningkatkan ketersediaan unsur hara pada tanah vertisol dan entisol dapat menggunakan penambahan bahan organik, penggunaan pupuk, dan penambahan sekam pada tanah entisol dan vertisol. Perbedaan utama pada batuan dan mineral yaitu yang pertama, komposisi kimia. Mineral memiliki komposisi kimia yang konsisten dan spesifik, sedangkan batuan adalah campuran dari beberapa mineral dengan komposisi kimia yang berbeda-beda. Setelah itu, struktur kristalnya. Mineral memiliki struktur kristal yang sangat khas dan tetap, sementara batuan terdiri dari agregat mineral yang struktur internalnya itu berbeda. Setelah itu pembentukannya, mineral itu terbentuk secara alami dengan cara yang stabil dan memiliki nomor atom dan rumus kimia yang spesifik. Sedangkan batuan dibentuk oleh kombinasi mineral yang terbentuk melalui proses geologi seperti pendinginan magma, pengendapan material atau transformasi batuan. Selanjutnya itu ada karakteristiknya. Mineral memiliki karakteristik fisik kimia yang unik seperti warna, kekerasan, kilau, dan berat jenis. Sedangkan batu memiliki karakteristik yang bervariasi tergantung pada jenis batuan dan mineral yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya itu ada klasifikasinya. Mineral dapat diklasifikasikan berdasarkan komposisi kimia dan struktur internalnya. Sedangkan batuan dapat diklasifikasikan berdasarkan proses pembentukannya seperti batuan beku, sedimen, dan batuan metamorf. Dengan demikian, perbedaan antara batu dan mineral sangat penting dalam memahami geologi dan pengaplikasiannya. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu batuan dapat digunakan sebagai pupuk, pembenah tanah, dan ameliorant. Setelah itu, pH tanah mempengaruhi penyebaran hara oleh perakaran tanaman pada tanah entisol dan vertisol. Pada tanah entisol, pH sedikit masam dan mempengaruhi ketersediaan N, P, dan K pada tanah. Sedangkan pada tanah vertisol cenderung basa dan mempengaruhi penyebaran hara oleh perakaran tanaman. Pemberian bahan organik seperti pupuk dapat meningkatkan ketersediaan P dalam tanah sehingga meningkatkan jumlah unsur hara yang akan diserap oleh tanaman sehingga tanaman dapat berproduksi dan meningkatkan hasil produksi pertanian. Peran batuan pada tanah vertisol dan entisol itu berbeda-beda tergantung karakteristik masing-masing tanah tersebut. Yang dimana tanah vertisol ini cenderung memiliki perubahan fisik yang tinggi karena kemampuannya untuk mengembang dan menyusut secara signifikan dengan perubahan kelembaban. Batuan
dalam hal ini mempengaruhi sifat fisik tanah. Vertisol seperti kemampuan drainase dan ketersediaan air. Batuan yang lebih padat dapat membatasi pergerakan air. Sementara batuan yang lebih porus itu dapat memfasilitasi drainase yang lebih baik. Sedangkan pada tanah entisol ini adalah tanah yang belum berkembang secara signifikan karena proses-proses pidogeonetik yang minim. Batuan dalam tanah entisol dapat memberikan keragaman yang signifikan dapat memberikan keterangan yang signifikan dalam komposisi mineral dan tekstur tanah. Di samping itu, batuan juga dapat mempengaruhi kedalaman tanah serta ketersediaan unsur hara dan tingkat kesuburan tanah. Secara umum, peran batuan dalam tanah vertisol dan entisol ini penting dalam untuk menentukan bentuk dan sifat fisik dari kimia tanah dan mempengaruhi drainase, kedalaman akar tanaman, serta ketersediaan ara dan unsur hara bagi tanah. Jadi, batuan itu memiliki peran yang sangat signifikan bagi proses perkembangan tanah dan pergerakan tanah, yang dimana batuan ini memiliki perannya tersendiri untuk membantu memperbaiki struktur tanah, agregat tanah, dan membantu pertumbuhan pada tanaman, yang dimana batuan ini juga menjadi solusi untuk pertanian yang dapat digunakan sebagai pupuk untuk membantu menggantikan pupuk sintetis yang dapat mengakibatkan terjadinya gas rumah kaca yang menyebabkan polusi semakin banyak dan hilangnya habitat yang ada pada lahan pertanian. Dengan hadirnya pupuk batuan ini dapat meminimalisir penggunaan pupuk sintesis dan habitat contohnya seperti capung yang memang hidupnya ada pada sawah itu tidak akan hilang dengan adanya pupuk yang terbuat dari batuan ini, karena pupuk dari batuan ini yang digunakan dan dibuat secara alami, yang dimana dapat membantu kerusakan lahan yang disebabkan oleh pupuk-pupuk kimia lainnya. Ini adalah beberapa dokumentasi saat praktikum agrogeologi berlangsung. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.